dari tadi tiga paparan narasumber dan juga pertanyaan tadi dari Mas Nur terkait dengan bagaimana tantangan pengembangan UMKM atau pemberdayaan UMKM di pelosok, kemudian tantangan merintis UMKM di awal. Untuk itu kami mohon ke Ibu Hastin untuk bisa memberikan apa sih hal-hal yang bisa dipetik dari obrolan kita tadi dan juga bisa boleh juga nanti menjawab yang dua pertanyaan tadi Ibu. Ya, baik. Silakan Ibu, kami berikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Adik-adik mahasiswa masih kondisi fit atau ngantuk? Oh, masih fit. Oke, apalagi tadi kalau yang bertanya dapat kenang-kenangan gitu ya. Oke, waduh itu salah satu support. Oke, terima kasih sebelumnya juga kepada ini ya panitia Bapak Arianto dan juga teman-teman. Dan ini kita salah satunya menghidupkan juga di ini ya Treasury Corner gitu ya. Dan juga ini juga sudah sering kami pakai gitu tuh, untuk adik-adik mahasiswa. Oke, tadi menarik sekali dan di sini menghadirkan pakar-pakarnya nih adik-adik ya, dari Pak Bekti ya, kemudian Pak Wildan dan juga Ibu Tina sebagai pelaku usaha. Dan juga tadi yang sudah disampaikan, kita tahu ya bahwa bagaimana perkembangan perekonomian kita, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bekti dan juga Pak Wildan, di mana pertumbuhan ekonomi di Kalsel ternyata lebih tinggi nih daripada pertumbuhan nasional, yaitu sekitar 5,17% dibandingkan dengan yang nasional 5,04% seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa salah satunya yang menjadi pendongkrak itu adalah peran dari UMKM. UMKM sebagai penopang perekonomian salah satu di Kalimantan Selatan. Dan ini juga kalau tadi kita lihat bagaimana juga perkembangan pertumbuhan UMKM, dan juga ini memang sangat diperlukan sekali dukungan modal. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wildan gitu ya, bagaimana BRI sangat mendukung dan mensupport seperti itu. Dan juga di sini tadi juga sudah diberikan contoh ya oleh Ibu Tina bagaimana memulai usaha, dan perlu Bapak Ibu ketahui juga adik-adik kita di mahasiswa FEB itu kalau di ULM itu juga mata kuliah kewirausahaan entrepreneurship itu merupakan mata kuliah wajib gitu ya, yang diberikan ke seluruh fakultas. Ya, jadi tidak hanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi mereka kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bahkan tidak hanya entrepreneurship, tapi juga ada mata kuliah terkait dengan nanti diberikan juga BMC, Business Model Canvas ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak ya, dan juga berbagi dari Ibu Tina, itu sudah ini juga di pelajari juga, udah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa kita. Gimana sih kalau mau memulai usaha nih? Oh, salah satunya harus punya ide produknya itu memberikan nilai tambah nggak sih seperti itu. Kalau Bu Tina tadi mengatakan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi ketika kita mengeluarkan mempunyai ide produk itu tidak hanya sekedar ide saja, tapi produk itu memang laku nggak di pasar, memberikan nilai tambah tidak untuk konsumen kita gitu ya. Sehingga ketika kita konsumen itu membeli produk kita, dia tahu apa manfaatnya. Kemudian juga dari sisi pemasaran, kemudian dari SDM-nya, bahkan dari sisi produk ini, misalnya ini kayak tadi ya Bu Tina ya, tahu bakso. Tahu bakso itu untuk menghasilkan tahu bakso itu apa saja sih yang harus dilakukan? Oh, misalnya mulai dari membeli tepungnya, kemudian dagingnya, mengolahnya bagaimana, itu semuanya ada di BMC, Business Model Canvas. Kemudian biayanya berapa untuk mengadakan itu, sumber daya yang diperlukan, itu semuanya kalau adik-adik mahasiswa itu sudah dapat ilmunya nih Pak. Nah, tinggal tadi gimana sih menerapkannya seperti itu. Betul, eksekusi. Bahkan juga kami di Fakultas Kedokteran itu kami juga ngajar Pak terkait dengan entrepreneurship, tapi lebih ke green entrepreneur gitu ya. Jadi bagaimana ketika mereka nanti lulus dari Fakultas Kedokteran, mereka itu bisa buka klinik nih gitu ya. Kliniknya tapi kalau bisa misalnya ada di FKG itu klinik gigi yang dia memang yang go green. Penggunaan bahan-bahannya itu nggak banyak menggunakan kimia seperti itu. Jadi menyambung tadi apa yang juga sudah di pertanyaan tadi dari dua adik mahasiswa kita, bahwa sebenarnya kalau kita lihat
gimana sih kita untuk pemula gitu ya, dan ada kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih Pak, Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa ada juga adik-adik mahasiswa kita yang sudah punya bisnis gitu ya, bisnis yang menjalankan dari orang tuanya, bahkan juga punya bisnis yang baru, dan kita tiap tahun itu ada event bazar, dan tahun ini tuh ada 2 kali tuh kita satu minggu gitu ya, itu mereka dari mata kuliah, misalnya mata kuliah kewirausahaan, mereka harus punya ide produk, kemudian produk itu harus dijual tuh di bazar seperti itu, dan mereka Di internal kampus ya Bu betul ya? di internal kampus, tapi yang beli juga dari fakultas lain tuh Pak, itu selama 1 minggu lebih seperti itu. Jadi mereka berusaha langsung, tidak hanya sekedar ide, tapi produk ini nanti benar-benar nggak diminati oleh konsumen seperti itu. Jadi mereka latihan juga membuat laporan keuangan dan lain-lain seperti itu. Jadi memang kalau kita kembali lagi bahwa untuk memulai bisnis, betul tadi yang menyambung dari kata Ibu Vina, selain Bu Tina ya, mindset itu memang harus penting sekali. Jadi kemarin baru saja kita ada workshop terkait dengan kewirausahaan. Nah, itu kita menghadirkan dari HIPMI provinsi itu Bapak-bapak ya. Jadi di situ kita sebenarnya juga sudah kita terima di teori ya, dalam artian bahwa untuk memulai usaha itu memang memerlukan mindset. Mindset menjadi seorang entrepreneur itu dia harus berani gitu ya. Kalau misalnya nggak hanya sekedar ide di otak ya Ibu ya, tapi bagaimana sih benar-benar, kalau misalnya sekarang ini kan lagi viral kalau di mahasiswa tuh dimsum Bu, gitu, itu salah satu makanan favorit mahasiswa tuh ya, dimsum, dan mereka banyak kemudian jual itu. Kemudian yang kedua adalah action. Memang tidak hanya sekedar di pikiran, di otak, tapi ya memang harus diwujudkan tuh action, ada langkah nyata gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah jaringan. Nah, jaringan penting sekali ya. Misalnya kalau tadi adik kita Nur tadi punya tadi ya sudah punya bisnis. Jaringan penting sekali. Jaringan itu salah satunya adalah juga untuk memudahkan kita, misalnya nanti ada partner terkait dengan bahan bakunya, kemudian nanti bagaimana sih agar juga misalnya distribusinya dan lain-lain. Nah, kemudian juga yang jelas kalau tadi dikhawatirkan misalnya kadang ya Bapak-bapak kalau di adik-adik mahasiswa itu gimana nih modalnya nih, seperti itu. Kadang bingung modalnya dapat dari mana. Nah, ternyata sekarang sudah hadir nih di sini bagaimana untuk mendapatkan modal. Kalau bisa ya bisa jadi nanti tanpa bunga gitu ya Pak. Ya bisa, siapa tahu Kak, in the future gitu Pak ya. Tapi kalau tadi kan katanya bunganya lunak gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah, dengan kata lain sebenarnya tidak ada kendala ya Ibu ya untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Yang penting itu tekad dari kita dulu. Kalau kita punya suatu tekad yang kuat, insya Allah tantangan apapun itu akan teratasi gitu ya. Itu yang penting sekali, dan di sini insya Allah kalau sudah punya tekad tidak ada sebenarnya kendala ya Pak ya. Dan ternyata dari ini ya, apa tuh Pak, kalau ini namanya perbendaharaan ya, dan pembendaharaan dari Kalimantan Selatan juga memfasilitasi gitu ya adik-adik mahasiswa untuk misalnya tadi punya ide usaha dan ilmunya udah dapet, tinggal kemudian dilaksanakan eksekusinya. Seperti itu Pak. Baik, ya baik, makasih Ibu. Jadi sebenarnya teman-teman ini udah punya ilmunya, basicnya sudah ada ya Bu ya. Basicnya Tinggal banyak bagaimana mengeksekusinya. Nah, ini pucuk dicinta ulang pun tiba gitu ya. Jadi kalau mungkin adik-adik kan gimana saya bisa mulai sementara uang saku aja masih mepet gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wildan bagaimana cara mengakses pembiayaan untuk merintis UMKM, tentunya dengan berbagai persiapan, dan tidak luput juga tadi yang disampaikan Ibu Tina dan juga dipertegas oleh Ibu Hastin ya, bahwa kita harus tetap ada persiapan, ada bisnis plan-nya seperti apa, gitu ya. Harus konsisten, istiqomah ya Bu ya. Jangan sampai uang saku nyampur dengan uang usaha, itu udah nanti masa-masa kritisnya di awal itu bisa terjadi kegagalan gitu. Nah, untuk itu memang harus dicermati. Benar-benar istilahnya itu kalau keuangannya itu dicampur, itu adalah sistem manajemen laci itu Pak ya. Semuanya masuk laci ya, tapi nggak terkontrol gitu ya. Dan itu juga sudah kami ini ya sampaikan juga ke mahasiswa bahwa memang untuk memulai bisnis yang pertama memang manajemen keuangan itu memang harus mantap gitu ya. Manajemen keuangan ini termasuk dalam kemampuan dalam membuat laporan keuangan, kemudian memisahkan mana itu keuangan pribadi, mana itu keuangan usaha. Kemudian yang kedua adalah manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran adik-adik pasti di kelas juga sudah menerima terkait. Sekarang kan tidak lagi konvensional marketing ya Pak ya, tapi sudah digital marketing, online marketing gitu ya. Kemudian juga adik-adik insya Allah ya sebenarnya sudah penuh nih Pak di otak nih, tinggal eksekusinya nih seperti keberaniannya itu. Ya Bu ya. Keberanian itu. Nah,
ngomong-ngomong ngomong-ngomong keberanian, takut akan gagal. Boleh dong, kayaknya tadi ada dari PP Uni ya, udah hadir ya Ibu ya. Betul. Ibu Dari PP dari UMI. Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Indonesia, udah ada? Dari Ibu, dari PP Uni? Dari PP Uni ya, boleh Bu? ke sini Ibu. Ya, boleh dong Bu berbagi pengalaman kira-kira dalam merintis usaha itu tantangannya apa? Biar nggak kelihatan manis-manisnya doang gitu. Ya. Boleh Ibu bisa berbagi Ibu? Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami. Mungkin Kami perkenalkan diri dulu Ibu, silakan. perkenalkan nama saya Alpisa dari PP UMI. Ya. DP. Kalau kami sih di sini cuman ini aja sih usaha kecil aja, saya tidak. Produk saya ini PO dulu untuk beberapa hari karena bahan-bahannya harus dianukan dulu kan, Oh gitu. dicari dulu. Kalau tantangannya apa sih Bu selama menjalani usaha dengan PO gitu ya? Iya, kalau umpamanya kan bahan-bahan mahal kayak gitu kan. Jadi sekarang ini kan ayam aja sudah berapa ini sekilonya, sampai 25.500 per kilonya itu. Oh gitu. Kalau ya enggak Kalau dari akses permodalan gitu ada kendala nggak Bu? gimana ya, kalau saya kan modalnya kan itu aja kan dari orang yang suami aja sih ininya. Oh gitu ya. Nggak Artinya ada yang tapi cukup ya Bu ya untuk menjalankan usaha saat ini. alhamdulillah cukup aja. Itu ya. Belum ada planning untuk mengembangkan Iya, belum terlalu lebih luas ini ya. lagi. Nah, itu perlu nanti iya. disemangatin oleh Ibu Astin. Ada juga sih kerupuk haruan juga ada, cuman kadang kalau kerupuk haruan itu kan susah tuh, kalau haruannya kalau mahal nggak bisa menjadi-jadikan kayak gitu. Nah, Jadi secara umum tantangannya adalah sulit memprediksi mungkin harga yang stabil ya Pak, itu menjadi tantangan kali ya Bu ya. Nah ini juga perlu nanti diwaspadai oleh teman-teman semua yang ingin terjun ke dunia entrepreneur. Iya. Baik, mungkin itu Ibu, terima kasih banyak udah berkenan hadir.